Dalam sebuah negara demokrasi yang sedang bertumbuh, perhatian publik adalah komoditas yang paling berharga. Siapa yang menguasai perhatian, dia yang mengendalikan narasi. Namun, apa yang terjadi jika kemarahan kolektif kita bukan lahir dari spontanitas moral, melainkan sebuah orkestrasi yang dirancang dengan presisi matematis? Minggu terakhir di bulan Februari 2026, lini masa media sosial kita meledak. Satu nama, satu wajah, dan satu skandal beasiswa LPDP menjadi musuh bersama nomor satu. Narasi tentang pengkhianatan beasiswa, anak warga negara asing, hingga pajak rakyat yang dikhianati berhamburan dari ribuan akun. Namun, di balik riuhnya jemari netizen yang mengetik amarah, di ruang-ruang kedap suara di Washington DC dan kantor-kantor kementerian di Jakarta sedang terjadi pergeseran kedaulatan yang jauh lebih besar. Sebuah kesepakatan dagang yang mempertaruhkan nasib jutaan orang Indonesia tertutup dengan sempurna. Hari ini kita tidak akan membahas etika seorang penerima beasiswa. Kita akan membahas apa yang sedang disembunyikan di balik kabut kemarahan itu. Kita akan membedah bagaimana isu LPDP digunakan sebagai strategic diversion, sebuah pengalihan isu strategis untuk meloloskan agenda-agenda raksasa yang luput dari pengawasan kita semua. Mari kita bedah mengapa isu LPDP adalah umpan yang sempurna. Dalam komunikasi politik, sebuah isu pengalih harus memenuhi 3 syarat: emosional, mudah dipahami, dan membelah kelas sosial. Dan isu LPDP memenuhi ketiganya. Pertama, ia menyentuh rasa keadilan. Di tengah sulitnya akses pendidikan bagi rakyat kecil, melihat seorang dari kelas menengah ke atas menggunakan fasilitas negara tanpa memberikan kontribusi balik adalah pemicu kemarahan yang instan. Yang kedua, keterlibatan akun-akun dengan pola amplifikasi yang seragam. Penelusuran pada tanggal 20 Februari lalu menunjukkan adanya lonjakan aktivitas dari akun-akun anonim yang secara simultan mengangkat potongan video lama dan dokumen pribadi seorang alumni berinisial DS. Mengapa sekarang? Mengapa bukan bulan lalu? Dan mengapa polanya begitu seragam di platform X dan Instagram? Data yang kami lihat menunjukkan jangkauan isu ini mencapai puncaknya justru pada tanggal 21 Februari. Tanggal yang sama ketika delegasi Indonesia di Amerika Serikat sedang memfinalisasi draft akhir Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Berdasarkan analisis social network dari Drone Emprit yang dirilis kompas.id, pola percakapan ini menunjukkan anomali yang sangat jelas. Data menunjukkan adanya sudden spike atau lonjakan tajam pada tanggal 20 Februari 2026 di mana volume percakapan naik ribuan persen dalam hitungan jam. Ini bukan pertumbuhan organik atau normal, melainkan aktivasi serentak dari jaringan akun yang bekerja dalam satu komando. Peta jaringan Drone Emprit memperlihatkan satu klaster besar yang sangat padat dan terisolasi. Klaster ini didominasi oleh akun-akun dengan skor botometer tinggi yang hanya melakukan retweet massal tanpa narasi tambahan. Tujuannya jelas, menciptakan ilusi bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang memicu keributan pada satu isu. Teknik emosional hijacking digunakan untuk memastikan publik berada dalam kondisi high emotion, low logic. Penelusuran terhadap Key Opinion Leaders atau KOL awal menunjukkan bahwa narasi ini tidak datang dari akun akademisi, melainkan dari akun-akun amplifikator yang selama ini dikenal sebagai pendukung kebijakan pemerintah. Data share of voice pada tanggal 21 Februari menunjukkan ketimpangan yang mengerikan. Isu LPDP menguasai 82% percakapan nasional. Sementara itu, isu perjanjian dagang yang sedang diteken di Amerika hanya mendapat kurang dari 3% perhatian publik. Strategic diversion ini berhasil total. Media arus utama ikut terseret arus traffic LPDP, sehingga kritik terhadap pasal-pasal kedaulatan digital dan penghapusan pajak digital perusahaan Amerika Serikat hampir tidak mendapat ruang di halaman depan. Menkyu Purbayayudi Sadewa pun langsung tampil di publik dengan pernyataan keras mengenai sanksi bagi alumni nakal. Sebuah langkah yang sangat populis yang secara efektif menempatkan kementerian di posisi pembela rakyat. Tepat di saat kementerian yang sama sedang menandatangani perjanjian dagang yang sangat kontroversial yang menghapus pajak digital perusahaan raksasa Amerika dan membuka keran impor seluas-luasnya. Ketika kemarahan kita dikelola oleh algoritma dan dipetakan secara presisi oleh buzzer, kita sebenarnya sedang dipaksa untuk buta terhadap perampokan kedaulatan yang terjadi di depan mata. Sekarang mari kita masuk ke substansi yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi di Washington DC saat kita sibuk menghujat alumni beasiswa LPDP?
Perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekedar urusan ekspor-impor biasa. Ini adalah dokumen setebal 45 halaman yang mengubah landscape ekonomi digital kita secara fundamental. Kita sering bicara tentang hilirisasi. Kita bangga dengan istilah TKDN, tingkat komponen dalam negeri, sebuah benteng yang memastikan bahwa setiap barang yang beredar di negeri ini harus memberi manfaat bagi buruh-buruh lokal, bagi pabrik-pabrik domestik. Namun di bawah payung ART, benteng itu diperintahkan untuk runtuh. Produk Amerika Serikat diminta masuk tanpa syarat TKDN. Artinya, kita membiarkan raksasa manufaktur luar negeri melumat industri kecil kita yang sedang belajar merangkak. Ini bukan kompetisi yang adil, ini adalah pembiaran terhadap upaya deindustrialisasi dini. Lalu, tengoklah ke padang rumput dan kandang-kandang peternak kita. Selama ini, kita memiliki aturan ketat soal sertifikasi non-tarif untuk daging sapi, susu, dan keju. Bukan untuk menghambat, tapi untuk melindungi kesehatan konsumen dan memastikan peternak lokal tetap punya ruang untuk bernapas. Dalam perjanjian ART, hambatan-hambatan itu diminta dicabut. Amerika dengan segala subsidi agrikulturnya yang raksasa akan membanjiri pasar kita dengan produk yang jauh lebih murah. Peternak sapi di desa-desa kita yang setiap pagi menyambit rumput dengan tangan sendiri, kini harus bertarung dengan industri global yang digerakkan oleh mesin dan modal tak terbatas. Mari kita masuk ke ruang yang lebih dalam lagi. Energi dan dunia digital. Indonesia diwajibkan melakukan impor migas dari Amerika Serikat sebesar 15 miliar dolar. Angka yang sangat fantastis di saat kita sedang berteriak-teriak tentang transisi energi hijau, tentang kemandirian energi nasional. Kita justru mengunci diri dalam kontrak jangka panjang untuk membeli energi fosil dari negara lain. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Kita punya sumber daya, tapi kita dipaksa menjadi pembeli yang patuh. Defisit neraca migas kita akan melebar, tekanan pada rupiah akan menguat, dan kedaulatan energi kita akan tersandra oleh kebijakan luar negeri Washington. Belum lagi urusan digital. Data adalah minyak baru di abad ini. Namun dalam ART, kedaulatan data kita diserahkan secara cuma-cuma. Data pribadi Anda, perilaku belanja Anda, rahasia-rahasia digital Anda dipaksa untuk boleh mengalir ke server-server di wilayah Amerika tanpa hambatan. Kita melanggar undang-undang perlindungan data pribadi kita sendiri demi menyenangkan mitra dagang. Dan platform digital raksasa seperti YouTube, Meta, Google, mereka diberikan karpet merah. Negara dilarang membatasi dominasi mereka. Kita dilarang menuntut bagi hasil yang adil. Kita menjadi ladang subur yang dipanen hasilnya, tapi dilarang meminta bagian untuk membangun negeri. Namun dari sekian banyak pasal yang mengatur soal angka dan dolar, ada satu bagian yang terasa seperti serangan langsung ke jantung identitas bangsa kita. Ini bukan soal ekonomi semata, ini soal keyakinan dan perlindungan konsumen. Perjanjian ART ini berupaya melucuti kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk yang diimpor dari Amerika Serikat. Selama ini kita berdiri tegak di atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sebuah hukum yang memastikan bahwa setiap makanan, minuman, dan produk yang masuk ke perut rakyat Indonesia harus jelas asal-usul dan prosesnya. Tapi dalam kesepakatan ini, aturan itu dianggap sebagai hambatan perdagangan. Bayangkan demi kelancaran arus barang dari negeri Paman Sam, hak 87% penduduk muslim di Indonesia untuk mendapatkan kepastian halal coba dikompromikan. Belum lagi kesepakatan mengenai mineral kritis. AS berusaha mengunci akses terhadap komoditas strategis kita seperti nikel dan tembaga dengan harga bersahabat demi rantai pasok industri teknologi mereka. Selios mengingatkan bahwa ini adalah ancaman bagi program hilirisasi nasional. Kita dipaksa menjadi penyedia bahan baku murah kembali, tepat di saat kita sedang bermimpi menjadi pemain utama baterai dunia. Yang paling ironis adalah posisi tawar Indonesia yang sangat lemah dalam negosiasi ini. Padahal Mahkamah Agung Amerika Serikat baru saja mengeluarkan keputusan krusial bahwa kebijakan tarif Trump yang selama ini ditekan kepada negara mitra adalah ilegal secara hukum domestik mereka. Artinya Indonesia seharusnya memiliki celah hukum untuk melawan dan menuntut posisi yang lebih adil. Namun apa yang terjadi? Alih-alih memanfaatkan keputusan MA Amerika tersebut untuk memperkuat posisi tawar, delegasi kita justru seolah menyerah dan menerima semua syarat berat dalam perjanjian ART. Kita kalah diplomasi di meja perundingan dan kekalahan itu ditutupi dengan sangat rapih oleh bom isu LPDP yang mulai meledak pada 20 Februari lalu. Media mainstream yang seharusnya membedah mengapa Indonesia mau saja ditekan dalam perjanjian dagang dan BOP Summit justru sibuk membahas status sosial seorang alumni beasiswa. Kita sedang menyaksikan sebuah tragedi kedaulatan yang dibungkus dengan komedi moral di media sosial. Ketika kita sibuk mengadili dosa personal DS, kita sebenarnya sedang membiarkan masa depan petani, kedaulatan data, hingga standar halal bangsa ini diobral dalam sebuah perjanjian yang cacat sejak dalam pikiran. Apakah ini kebetulan?
Ketika para aktivis masyarakat sipil berusaha menaikkan isu kedaulatan ekonomi, algoritma justru memaksa kita untuk terpaku pada skandal moral yang jauh lebih kecil skalanya. Kita sedang dipaksa untuk melihat pada jari yang menunjuk, bukan pada arah yang ditunjukkan. Mengapa strategi pengalihan isu ini selalu berhasil di Indonesia? Jawabannya terletak pada literasi digital dan ketergantungan kita pada algoritma. Buzzer atau penyedia jasa amplifikasi narasi sangat paham cara memanipulasi algoritma agar sebuah isu seolah-olah menjadi urusan hidup dan mati seluruh bangsa. Mereka bekerja dalam sebuah ekosistem yang sangat terstruktur berdasarkan berbagai riset komunikasi digital. Sebuah operasi pengalihan isu bisa melibatkan ratusan hingga ribuan akun yang dikendalikan oleh segelintir tangan. Mereka bukan sekedar individu yang iseng, melainkan tenaga kerja digital yang dibayar untuk menyebarkan narasi tertentu. Harga untuk satu kampanye nasional bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung pada durasi dan kebisingan yang ingin diciptakan. Cara mereka masuk ke kolom komentar sangatlah sistematis. Pertama, mereka menciptakan trigger untuk pemantik menggunakan akun-akun dengan pengikut besar untuk melemparkan isu LPDP ke permukaan. Setelah isu itu mulai dibicarakan, pasukan akun semut atau bot mulai menyerbu kolom komentar media mainstream dan influencer. Mereka tidak berdebat secara logis, mereka menyerang secara emosional dengan kalimat-kalimat yang seragam. Dan pola komentar mendukung kinerja pemerintah pun membanjiri konten-konten yang terkait kritik kunjungan kerja Prabowo ke Amerika Serikat. Ini berjalan sistematis dan terukur. Teknik ini disebut sebagai astroturfing, menciptakan kesan seolah-olah ada gerakan akar rumput yang spontan, padahal semuanya adalah rekayasa laboratorium digital. Mereka menggunakan data sentimen untuk mengetahui apa yang paling dibenci masyarakat saat ini. Di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak menentu, kebencian terhadap orang kaya yang tidak tahu diri adalah bahan bakar yang paling mudah dibakar. Isu LPDP bukan hanya soal pendidikan, ia adalah katarsis bagi kemarahan publik atas ketimpangan ekonomi. Namun katarsis ini adalah jebakan. Saat kita sibuk merayakan kemenangan moral dengan melihat seorang alumni dihujat habis-habisan, kita justru kalah secara kedaulatan ekonomi. Kita kehilangan pajak digital dari perusahaan Amerika. Kita membiarkan data pribadi kita bebas mengalir ke luar negeri lewat perjanjian ART. Ini adalah bentuk modern dari Panem et Circenses, atau yang kita kenal sebagai roti dan pertunjukan sirkus. Berikan rakyat pertunjukan yang emosional, maka mereka akan lupa untuk menanyakan hak-hak substansial mereka. Ketika kita masuk ke kolom komentar dan ikut menghujat tanpa data, kita sebenarnya sedang menjadi buruh gratisan bagi operator pengalihan isu tersebut. Kita membantu mereka menaikkan algoritma isu yang salah, sementara kedaulatan negara sedang diobral di balik tirai yang kita ciptakan sendiri. Hingga saat ini isu LPDP terus digulirkan seperti bola salju yang sengaja diperbesar. Direktur Utama LPDP Sudarto menyatakan bahwa ada sekitar 600 penerima beasiswa yang kini masuk dalam radar dugaan pelanggaran kontrak pengabdian. Dari ratusan nama tersebut, 8 alumni telah dikenakan sanksi tegas berupa pengembalian dana, sementara puluhan lainnya sedang dalam proses penindakan lebih lanjut. Bahkan pemerintah mulai melemparkan wacana untuk memaparkan nama-nama alumni yang tidak patuh tersebut di laman resmi LPDP sebagai bentuk transparansi pajak rakyat. Namun kita harus kritis melihat momentum ini. Mengapa narasi naming and shaming atau perampasan ruang privasi alumni ini baru dikencangkan sekarang? Mengapa momentum percepatan proses sanksi ini begitu pas dengan waktu penandatanganan perjanjian dagang ART Amerika Serikat? Polemik ini telah berhasil menciptakan hakim massa di media sosial. Ketika pemerintah mengatakan wajar jika nama-nama tersebut dibuka karena menggunakan duit pajak, publik langsung bersorak setuju. Inilah titik keberhasilan pengalihan isu. Ketika rakyat merasa sudah mendapatkan keadilan dengan melihat 600 alumni terancam dipermalukan, mereka jadi lupa bertanya tentang triliunan rupiah potensi pajak digital yang hilang dan data pribadi jutaan rakyat yang sedang diobral lewat perjanjian internasional. Isu LPDP ini pun terus dijaga agar tetap panas dengan update-update teknis seperti jumlah pelanggar dan skema sanksi baru. Ini adalah strategi untuk memastikan sirkus tetap berjalan dan perhatian kita tetap terkunci pada dosa-dosa individual, sementara kebijakan strategis negara meluncur tanpa hambatan di balik layar. Tugas kita bukan untuk berhenti peduli pada integritas penerima beasiswa. Integritas itu penting. Namun tugas kita adalah untuk tidak membiarkan satu isu kecil menutupi gajah besar di dalam ruangan. Jurnalisme investigasi mengajarkan kita untuk selalu bertanya, cui bono, atau siapa yang diuntungkan?
Jika saat ini Anda merasa sangat marah pada sebuah isu yang sedang viral, ambillah waktu sejenak untuk melihat sekeliling. Periksalah halaman belakang media massa, lihatlah situs-situs resmi kementerian, perhatikan apa yang sedang ditandatangani oleh pejabat kita saat perhatian kita teralihkan. Kabut itu diciptakan agar kita tersesat, dan hanya dengan data, fakta, serta kejernihan berpikir, kita bisa menemukan jalan keluar. Jangan biarkan amarahmu diatur oleh algoritma, dan jangan biarkan kedaulatan bangsamu dikomersilkan di balik tirai pengalihan isu.